pengusaha sengketa pajak PT Siming Gua Engine dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Pada sidang hari ini pemohon banding hadir, terbanding hadir. Agendanya masih untuk pihak terbanding. Terbanding hadir. Nah, surat yang disampaikan ya. T165 satu kopi untuk pemohon banding ada ya? Hasilnya. Coba ada nggak ya? Di fotokopi itu? Nggak ada, terbanding nggak ada. Atau dipinjemin dulu nih. Ada nggak? Kalau nggak ada biar pemohon banding mintain dulu. Udah ada? Udah. Terbanding hadir kuasa hukum. Yang kuasa hukum di sebelahnya Pak W, di sebelahnya siapa ya? Nah, pendamping pemohon. Oke. Oke, dari terbanding ada yang disampaikan terkait kemarin kan masih diskusinya seputar legal standing. Dari terbanding silahkan ada persamaan. Baik, Yang Mulia, pada catatan kami pada persidangan sebelumnya diskusi terkait surat tugas terbanding, kemudian ada satu lagi terkait pengiriman SPKTNP Yang Mulia. Pada persidangan kali ini kami serahkan penjelasan tertulis di mana di dalamnya memuat terkait legal standing atau kedudukan terbanding dan keterangan mengenai penerimaan SPKTNP Akbo Yang Mulia. Pengiriman SPKTNP maksudnya? Untuk tiga-tiganya? Untuk tiga-tiganya Yang Mulia. Enggak, pengiriman penjelasannya juga saya lupa. Penjelasannya pada persidangan yang lalu pemohon mempermasalahkan terkait pengiriman SPKTNP kepada pemohon yang menurut pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Yang Mulia. Ada tertulisnya. Terbanding ada yang mau diaret? Dari kami sesuai yang tertulis Yang Mulia. Oke. Dari pemohon banding ada tanggapan? Oh, yang pengiriman itu kan satu hari setelah itu kan? Benar Yang Mulia. Itu faktanya melewatinya. Faktanya tidak melewati Yang Mulia. Iya ya, enggak panjangan pihak lawan kan gitu. Iya, Anda mengatakan nggak melewati kan? Benar Yang Mulia. Masalah ini timbul karena pihak lawan mengatakan Anda melewati kan? Betul. Anda mengajukan argumentasi tidak, itu aja. Ya, betul Yang Mulia. Saya pada cuma untuk bahasanya kemarin kan katanya legal standing, surat kuasa, apa aja yang dikuasakan
dari pemohon banding kira-kira ada yang mau ditanggapan? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Karena surat tugasnya baru disampaikan kepada pemohon, maka pemohon membacanya dengan cepat majelis ya. Dari legal standing terbanding berdasarkan penelusuran pemohon secara cepat, memang sudah ada perubahan berkaitan dengan dicantumkannya KEP 441 ya. Ini sesuai dengan SEMA 7 2012 ya. Di sana juga sudah dicantumkan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kemudian apa saja yang ditugaskan itu juga sudah dicantumkan. Hanya saja yang dicantumkan di sini dengan apa yang disampaikan pada persidangan hari ini memang tidak ada majelis ya. Nah, kalau kita teliti surat tugasnya terbanding majelis, ini surat tugasnya tidak akan berubah majelis karena ada klausula di sini surat tugasnya akan digunakan sampai sidang pengucapan putusan ya. Jadi tidak akan ada lagi surat tugas per sidang ya. Jadi berbeda dengan kebanyakan perkara yang ditangani terbanding, surat tugas ini hanya satu saja. Oleh karena surat tugas ini hanya satu dan kemudian digunakan sebagai dasar atau legal standing terbanding sampai dengan sidang pengucapan putusan ya, maka harus diperjelas apa saja yang ditugaskan. Nah, hari ini terbanding menyampaikan penjelasan tertulis majelis ya, hari ini penjelasan tertulis. Nah, sementara kalau kita mau merujuk kepada surat tugas ini, kewenangan untuk menandatangani secara langsung surat penjelasan tertulis saja tidak bunyi di sini. Ya, kalau menghadirkan saksi bunyi, menghadirkan ahli bunyi, menyampaikan penjelasan tertulis dan menandatanganinya itu nggak bunyi. Membuat kesimpulan dan menandatanganinya juga nggak bunyi. Berarti terbanding nggak berwenang dong menyampaikan surat pada hari ini. Ya, sama seperti pemohon juga dipersoalkan kan begitu, semuanya detail. Ya, penjelasan tertulisnya, kesimpulan, menghadirkan ahli, menghadirkan saksi, ya, menerima salinan putusan dan seterusnya, semuanya ada. Ya. Nah, hari ini terbanding menyampaikan 3 penjelasan tertulis majelis. Tapi penjelasan tertulis ini kan tidak bunyi di ST 166, kemudian ST 167 dan ST 168. Nah, maka amanat SEMA 7 2012 itu kan belum bisa dipenuhi. Ya. Siapa menugaskan siapa sudah ada di sini. Apa yang ditugaskan secara detail itu belum ada di sini. Apalagi menandatangani. Kalau pemohon menandatangani, pasti majelis akan cek di situ apakah berwenang nggak untuk menandatangani atau sekedar mengajukan saja. Harus menandatangani kan kewenangannya. Nah, hari ini kan ada dokumen baru majelis, ya. Dokumen baru ini tidak bunyi di sini. Nah, oleh karena itu, kalau surat tugas ini mau digunakan ya once for all sampai dengan sidang pengucapan, ya memang harus sesuai SEMA. Ya, apa saja yang mau dikerjakan harus dituangkan, ya, tidak dikecualikan. Nah, tadi pemohon sudah berikan contoh majelis. Nanti kalau ada kesimpulan gimana? Apakah kesimpulan terbanding tidak dimasukkan dalam putusan? Ya, nggak ada juga di situ kesimpulannya. Ya, nah, menurut pemohon apa yang disampaikan pemohon pada persidangan sebelumnya berkaitan dengan SEMA 7 tadi belum terpenuhi majelis. Ya. Itu dulu sementara majelis, nanti kemudian pemohon akan menanggapi mengenai materi yang berkaitan dengan jangka waktu penyampaian surat akwo. Terima kasih majelis. Terbanding kan udah pernah dapat ya SEMA 7 tahun 2012. Belum. Akan kami pelajari yang mulia. Oh, kemarin yang sidang sebelumnya apa? KPU ya, KPU ya. Ya. Ya KPU ya. Sebab waktu itu dari pemohon banding Pak Ate ngasih itu SEMA 7 2012. Di situ salah satunya kaitan dengan BON itu dibahas tentang yaitu nanti dari masalah syarat kuasa di pengadilan pajak itu. Ya, termasuk isiannya artinya apa aja sih yang bisa atau diberikan wewenang ke yang ini saudara, mulai dari PSI sampai Dimas dalam persidangan apa aja yang dikuasakan itu. Jadi,
Ya betul juga tadi. Coba di itu. Kan ada bagian hukumnya tentunya Bu ya. Mohon izin yang mulia menanggapi sedikit apa yang disampaikan oleh pemohon bahwa format surat tugas kami, mungkin pemohon mohon atensi pada kalimat untuk menghadiri dan mengikuti sidang banding di pengadilan pajak, mengajukan alat bukti, saksi ahli, kemudian di sana ada klausul dan tindakan lain yang diperlukan dalam persidangan yang mulia. Apabila memang itu dirasa tidak cukup, kami serahkan kembali kepada yang mulia majelis hakim untuk selanjutnya memerintahkan kepada terbanding tindakan apa yang kemudian akan melegalkan kehadiran kami untuk bersidang di pengadilan pajak ini. Demikian yang mulia, kami serahkan kepada majelis hakim. Pengertian memerintahkan gimana ya? Dari kami, ST dan penjelasan tertulis ini merupakan hasil diskusi tim kuasa hukum dan terbanding, dalam hal ini dari Direktorat Gugatan Bandingan Peraturan. Di dalamnya sudah mencantumkan hal-hal yang kami rasa perlu. Apabila memang dirasa menurut majelis hakim masih ada yang kurang, maka kami sebagai terbanding akan memenuhi permintaan majelis hakim untuk melengkapi kekurangan tersebut yang mulia. Sebenarnya salah satu yang di highlight itu kan di sini penjelasan tertulis kan ada tanda tangan Ferry Nadaya, Tito Enawan, Mustika Erlangga, itu kan artinya di sini membuat pernyataan kan penjelasan tanda tangan. Ya kewenangannya di mana? Kami telah yang kelompok lain-lain. Iya, kami telah menyampaikan di sini dan tindakan lain yang diperlukan dalam persidangan. Demikian yang kami rasa itu sudah mencakup semuanya. Namun demikian kami kembalikan kepada majelis hakim untuk keputusannya. Oke, gini, itu surat tugas yang di pemohon banding sama dengan yang di pegang majelis. Sama yang mulia. Mohon izin, apakah surat tugasnya nomor 166 yang mulia? 166, 168? Ini 165. Pemohon banding itu nomor berapa ya pemohon banding yang dipegang? Yang diberikan kepada kami majelis itu 167, 166, 167 dan 168. 160 yang di majelis 165 sama. Ini yang kami sampaikan yang terbaru yang mulia, kami sampaikan kepada pemohon juga. Tapi yang 165 sama ini. Berbeda yang mulia. Oke, tadi kan ada menyangkut itu. Tidak. Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Arek. Jadi disampaikan oleh terbanding, tindakan lain yang diperlukan belum cukup ya untuk menandatangani, termasuk menandatangani penjelasan tertulis ini. Menurut pemohon gimana? Ya, terima kasih majelis hakim yang terhormat. Pemohon hanya perlu menegaskan bahwa
di SEMA itu memang seperti itu, Mas Saifuddin. Apa yang mau dilakukan ya dituangkan saja. Nah, dalam persidangan normatif memang penjelasan tertulis itu memang selalu ada, ya. Begitu juga kesimpulan. Nah, kalau memang nantinya tidak mau dimuat dalam putusan, tentu tidak ada masalah majelis. Persoalannya kan terbanding tidak mau kan itu terjadi. Karena pasal 84 ayat 1 huruf F mengatakan setiap alat bukti dan fakta persidangan harus dimuat. Ya. Nah, jadi kalau terbanding tahu bahwa dia akan mengajukan, menurut pemohon sebaiknya ditulis majelis. Ya, kecuali memang terbanding tidak akan mengajukan. Ya. Nah, hukum acaranya kan terbanding sudah tahu majelis ya. Bukan hanya membuat tanggapan atau SUB, bukan hanya membuat penjelasan tertulis, tapi kan nanti kan ada kesimpulan kan majelis. Ya. Nah, mungkin juga nanti ada kesimpulan ketika terbanding menghadirkan ahli. Ya, kan banyak ya hal-hal yang berkaitan dengan hukum administrasi, karena kan perkara pajak ini masalah hukum administrasi. Nah, pertanyaannya kalau terbanding ingin itu dimuat, kenapa tidak diuraikan saja majelis? Karena SEMA mengatakan harus diuraikan secara jelas dan tegas. Kalau di SEMA itu ada poin-poinnya, misalnya ini. Majelis juga bawa SEMA-nya soal itu. Jadi di SEMA itu majelis disebutkan hal-hal apa saja yang ditugaskan untuk dilakukan. Jadi frasenya hal-hal apa saja. Nah, jadi memang tidak diuraikan secara detail ya apa saja itu, misalnya SUB kah, tanggapan kah, penjelasan tertulis kah, ya kemudian kesimpulan kah, tidak diuraikan. Tapi frasenya hal-hal apa saja. Hal-hal apa saja maksudnya adalah kata kerja, apa yang akan dilakukan, apa yang akan dikerjakan, kan begitu majelis. Nah, jadi menurut pemohon seharusnya memang dituangkan secara detail. Di sini soalnya tertulisnya tindakan lain yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam KEP 441 gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi tidak jauh dari KEP 441 gitu ya Pak. Menurut Pak Red itu belum cukup ya. Izin Hakim Anggota Pak Saifuddin. Jadi tindakan lain yang diperlukan sebagaimana tercantum dalam KEP 441 itu kewenangannya Dirjen kepada Direktur kewenangannya Dirjen Bea dan Cukai kepada Direktur Keberatan Banding dan Peraturan. Nah, dari Direktur Keberatan Banding dan Peraturan kan mau diturunkan lagi Pak kepada mereka yang hadir pada hari ini. Nah, jadi kalau KEP 441 ya itu jelas dari Dirjen kepada Direktur. Tapi dari Direktur kepada kuasa hukum terbanding ya itu kan harus dijelaskan menurut SEMA apa saja. Paham gitu. Terbanding tadi ya mungkin perlu diperjelas lagi ya. Tapi nanti Pak Ketua yang akan memutuskan ya. Tindakan lain itu tadi dirinci apa sih yang akan dilakukan di dalam persidangan ini, termasuk mungkin membuat penjelasan tertulis, menandatangani dan sebagainya kali ya. Itu aja mungkin Pak Ketua penjelasan. Oke, jadi gitu ya. Memang kebetulan di sini yang tadi yang contoh diberikan ada penjelasan tertulis. Artinya ini ditandatangani oleh yang menghadiri di persidangan di sini, dan penjelasan tertulis itu kan artinya sebagai salah satu alat bukti ya untuk apalah membuat argumentasi dari sisi terbanding. Cuma kembali ke di surat tugas itu kurang cukup kalau dinyatakan dalam tindakan lain atau lebih itu kan, lebih konkret itu. Sebetulnya nggak begitu signifikan perubahannya, nanti tinggal ubah. Oke. Kita ini kembali ke itu sih terbanding sih.
Jadi nanti majelis tinggal merespon apa yang disampaikan terbanding. Ya, terbanding gimana? Baik Yang Mulia, akan kami laksanakan sesuai permintaan Yang Mulia. Sudah ada contoh-contohnya juga. Bentar. Saya coba cari di bagian di hukum itu ada contoh-contoh surat kuasa dari Menteri Keuangan. Itu detail sekali di Kementerian Keuangan ada hasilnya. Baik Yang Mulia. Oke, coba intinya itulah diartikulasikan ya. Coba diskusi dengan bagian hukum atau advokasi. Oke, dari Paul Beni, ada yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Untuk memperkuat apa yang tadi pemohon sampaikan, pemohon akan memberikan penjelasan tertulisnya supaya mungkin ini masukan juga bagi terbanding majelis ya, karena mungkin kalau tidak membaca penjelasannya kurang memahaminya ya. Tadi mungkin terbanding juga belum membaca SEMA 7, maka pemohon memberikan gambaran majelis dalam bentuk tertulis bagaimana memaknai SEMA 7 ya. Seperti kami sudah biasa beracara di pengadilan itu, SEMA 7 itu dimaknainya seperti apa ya. Karena pengadilan pajak suatu saat nanti kan 1 Januari 2027 sudah mulai bergabung ke Petun ya. Jadi memang harus dibiasakan seperti itu majelis. Paling lambat itu ya? Paling lambat majelis ya. Nah, oleh karena itu kami sampaikan dulu majelis berkaitan dengan keabsahan legal standing dari terbanding ya, secara tertulisnya. Kemudian juga kami sampaikan mengenai jangka waktu penyampaian surat akwo majelis yang kemarin Pak Saifuddin sampaikan untuk dibuatkan tertulisnya. Kami sampaikan juga supaya nanti menjadi bahan bagi terbanding untuk menanggapinya ya. Nah, kami sampaikan kepada majelis aslinya. Satu kopi udah ya? Terbanding udah ada tuh? Sudah Yang Mulia. Paul Beni menyampaikan penjelasan tertulis ya, terkait legal keabsahan legal standing dan kaitannya dengan hal penyampaian surat penetapan kembali. Oke, untuk tingkat bekas ya. Betul majelis Ya. Silakan nanti terbanding kalau mengenangkan itu, dan juga setelah itu kembali ke itu ya, menyampaikan surat kuasa khusus kan mungkin ya seperti yang banyak takdir salamu
salah satunya apa di tiap persidangan itu hadir semua? Tidak ya? Tidak, yang mulia. Ya, kadang-kadang kan bisa juga istilahnya di situ ada kayak klausul atau apa sendiri-sendiri atau bersama-sama kan. Biasa di surat kuasa umum. Ya udah nanti dibahas itu ya. Baik, yang mulia. Oke, ini masih tahap ini. Dari depannya ada lagi yang mau disampaikan? Mohon izin yang mulia terkait dengan penjelasan tertulis mengenai penyampaian surat SPKTNP. Ini apakah harus kami tanggapi kembali karena memang di dalamnya dengan quick scanning kami baca ini sudah kami sampaikan secara tertulis pada penjelasan tertulis yang sebelum yang tadi kami sampaikan yang mulia. Nah, artinya kita kembalikan sih ke masing-masing pihak. Artinya kan masing-masing pihaknya kan berlawanan kan. Terbanding mengatakan pengirimannya oke, nggak masalah sesuai aturan. Komandan kan mengatakan pengiriman itu nggak sesuai dengan aturan. Nah ini dari pihak komandan kan menyampaikan argumentasi alasan pengiriman bermasalah. Ini sih. Kalau Anda merasa bahwa Anda sudah menyampaikan pendapat saudara dan cukup ya nggak usah. Tapi kalau Anda masih perlu silakan gitu. Kita kembalikan masing-masing menyampaikan argumentasi gitu. Artinya tidak, majelis tidak harus Anda menanggapi atau tidak, intinya itu aja sih. Baik yang mulia. Kita sampaikan ke pihak lawan, nanti terserah ke pihak lawan untuk menanggapi. Kita serahkan ke masing-masing. Ada lagi yang mau disampaikan? Dari terbanding cukup yang mulia. Sementara itu dulu ya. Dari komandan ada lagi yang mau disampaikan? Iya, terima kasih Majelis Hakim yang terhormat. Karena penjelasan tertulis terbanding tadi masih dalam konteks persoalan hukum yang belum bisa diselesaikan, maka menurut pemohon sebaiknya terbanding selesaikan dulu, baru setelah itu pemohon akan masuk ke materinya, supaya penjelasan tertulis ini kan menjadi dianggap fakta persidangan, ya, dan harus kemudian dimuat sesuai dengan pasal 84 ayat 1 huruf F. Nah, untuk itu sebaiknya ini dulu majelis diperbaiki dan penjelasan tertulisnya dikembalikan lagi kepada waktu di mana surat tugas itu sudah benar, baru kemudian penjelasan tertulis disampaikan. Jadi tidak ada error in tempus di situ, ya. Sehingga kewenangan itu jelas, kewenangan itu ada, kewenangan membuat penjelasan tertulis, ya. Lalu setelah itu disampaikan penjelasan tertulisnya. Lalu nanti pemohon akan masuk ke pembuktian majelis. Kenapa menurut terbanding itu tidak ada masalah? Kenapa menurut pemohon ada masalah? Ya, kami sampaikan nanti alat buktinya. Yang pertama alat bukti surat, yang kedua adalah alat bukti berupa keterangan ahli dan juga saksi. Ya, jadi menurut kami majelis bagi terbanding tadi yang akan memperbaiki surat tugasnya itu dulu, lalu kemudian penjelasan tertulis ini dibuatkan tanggalnya setelah nanti surat tugasnya diperbaiki majelis, ya. Nah, jadi menurut kami itu dulu majelis sementara yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, oke. Jadi terbanding tadi kan menyampaikan penjelasan tertulis, artinya boleh dikatakan bahasa sederhananya dianggap tidak ada kan? Ya terbanding. Karena tadi dipertanyakan kepada saudara menandatangani kan? Paham ya? Baik yang mulia, apakah kami harus mengembalikan ini juga yang mulia? Mengembalikan Penjelasan tertulis mengenai penyampaian surat SPKTNP karena ini tidak, karena tadi pemohon menyampaikan bahwa sidang akan fokus ke legal standing terlebih dahulu yang mulia. Apabila penjelasan tertulis kami tidak dimasukkan ke dalam alat bukti, apakah akan diperlakukan sama dengan penjelasan tertulis mengenai penyampaian SPKTNP yang dari pemohon yang mulia? Enggak, maksudnya Anda nanyakan yang penjelasan pemohon yang kedua mengenai penyampaian SPKTNP apakah akan dikembalikan gitu? Yang baru saja disampaikan. Iya, benar. Karena ada dua kan, keabsahan sama penjelasan tertulis mengenai penyampaian surat penetapan kembali kan? Benar yang mulia. Oke. Intinya Anda nanya apakah perlu dikembalikan ke pemohon banding.
ya apakah kami mendapatkan perlakuan yang sama, karena penjelasan tertulis kami juga belum diakui yang mulia. Enggak, sebenarnya gini, penjelasan tertulis tidak diakui kan yang tanda tangan saudara. Ya, saudara kan masih dipertanyakan kewenangan yang diberikan di surat tugas apa kan? Agak beda dengan ini atau sama? Intinya penjelasan kan saudara tanda tangan, saudara yang tanda tangan ya, dan juga itu saudara kan mendapatkan surat tugas, surat puasa kan. Cuma tadi yang di topik yang dibahas itu kan kewenangan untuk menandatangani, kenapa salah eksekusi tidak ada. Itu kan nanti agak beda dengan yang ini sih. Kalau tadi sampaikan mohon banding mau bahas masalah legal standing dulu, habis itu Anda nanya apakah ini akan dikembalikan, ya terserah saudara intinya sih. Artinya ini mohon banding menyampaikan ke majelis, ke banding, artinya ya anggap saja apa ya, sebagai reformasi ya boleh itu alat bukti. Tapi dikembalikan, kalau Anda mau mengembalikan silahkan, dikembalikan ke saudara. Anda mau mengembalikan silahkan, Anda tidak baca ya silahkan. Artinya ini saya mewakili sudut pandang umum banding, bahwa umum banding itu benar kan dari sudut pandang dia. Hakikatnya disampaikan itu. Ada yang disampaikan? Sedikit ya. Jadi begini, berbanding surat tugas sudah sah lah ya. Tapi memang perlu diuraikan ya, sesuai dengan skema 7 tadi. Salah satunya adalah membuat penjelasan tertulis di situ, di surat tugas itu belum ada. Nah, dari pemohon itu mohon dong dicantumkan di situ secara rinci, membuat penjelasan tertulis menanggapi penjelasan tertulis dari pemohon banding dan sebagainya. Artinya rinci, gitu ya. Karena di surat tugas yang sekarang ini belum dirinci, maka penjelasan tertulis itu dianggap belum ada karena belum dirinci di surat tugas, gitu ya. Jadi kehadiran saudara itu sudah sesuai dengan surat tugas, tapi membuat penjelasan tertulis itu belum dirinci, jadi belum dianggap menurut pemohon banding. Oleh karenanya hari ini pemohon banding memberikan tanggapan, akan dijawab atau mungkin penjelasan terus itu ditandatangani kembali setelah surat tugas itu dikoreksi. Itu aja sih ya. Baik, yang mulia. Sekalian menjawab penjelasan tertulis pemohon banding sekalian aja. Siap yang mulia. Tapi surat tugasnya tertanggal didahului dengan surat tugasnya. Baik. Dirinci, baru surat tanggapan atas penjelasan tertulis pemohon banding tanggal berikutnya, gitu ya. Siap yang mulia. Baik, terima kasih. Ya, gitu ya pemohon ya. Betul majelis. Ya, itu Pak. Ya, oke. Pemohon banding dan tidak cukup kan untuk sidang hari ini. Oke, masing-masing nanti akan disampaikan pada sidang berikutnya. Sidang pemeriksaan sengketa pajak PT Sunming 2 Engine ditunda dan dilanjut lagi pada tanggal 16 Juni 2025 dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Dengan telah selesainya pemeriksaan terhadap pemohon banding PT Sunming 2 Engine, maka Majelis 19A telah selesai melaksanakan sidang pemeriksaan sengketa pajak dan sidang hari ini dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis akan meninggalkan ruangan hadirin secara mohon bagi. Hadirin
bisa meninggalkan ruangan.